Hai Otakers, kali ini kita akan membahas tentang apa yang dimaksud sel prokaryotik. Nah, sel prokaryotik adalah jenis sel yang tidak memiliki membran inti dan organel membran. Sel ini dimiliki oleh bakteri dan archaea. Contoh sel prokaryotik terdapat pada bakteri dan ganggang biru Kingdom Morena. Sel prokaryotik terdiri dari kapsul, dinding sel, membran luar, dan peptidoglikan merupakan anggota karbohidrat. Membran plasma, sitoplasma yang mengandung ribosom dan nukleoid. Bakteri merupakan salah satu contoh yang mempunyai sel dengan tipe prokaryotik, sehingga dalam perjalanan struktur sel prokaryotik kita dapat melihat atau mengamati sel bakteri. Bakteri memiliki ukuran dengan panjang sekitar 0,15 sampai 15 mikro. Berikut ini karakteristik sel prokaryotik yang wajib Otakers ketahui. Yang pertama, sel prokaryotik terdapat pada organisme bersel tunggal atau organisme uniseluler. Yang kedua, materi genetik DNA akan menggumpal sebagai nukleoid di tengah sitoplasma. Yang ketiga, sel prokaryotik tidak memiliki organel seperti retikulum endoplasma (RE), mitokondria, dan lisosom. Yang keempat, organisme yang memiliki sel prokaryotik adalah bakteri archaea. Untuk selanjutnya adalah struktur sel prokaryotik. Struktur sel bakteri yang merupakan salah satu contoh dari sel prokaryotik ini terdiri dari bagian luar yang berfungsi sebagai penutup sel dan sitoplasma. Ada 6 struktur penyusunan sel prokaryotik, yaitu membran plasma, sitoplasma, ribosom, materi genetik, DNA, dan RNA, dinding sel, dan flagella. Mari kita ulas satu persatu. A. Membran plasma. Membran plasma adalah membran biologi semi-permeable tipis yang terdiri dari 2 lapis fosfolipid dan tertanam dengan protein. Membran plasma berfungsi sebagai pelindung molekul sel terhadap lingkungan di sekitarnya dengan jalan mengatur lalu lintas molekul dan ion-ion dari dalam. B. Sitoplasma. Sitoplasma merupakan zat yang terdapat di antara inti sel dan membran plasma. Sitoplasma tersusun atas 2 komponen, sitosol, organel, dan organela. Sitosol bagian cair dari sitoplasma, mengandung air, senyawa-senyawa terlarut, dan partikel-partikel lain. Sitosol merupakan tempat terjadinya banyak reaksi kimikal yang dibutuhkan demi kelangsungan hidup sel. Organela merupakan struktur spesifik di dalam sel dengan karakteristik spesifik fungsi dalam pertumbuhan, pengaturan, dan reproduksi. Sederhananya, sitoplasma tersusun atas air, protein, lipid, mineral, dan enzim-enzim. Enzim-enzim digunakan untuk mencerna makanan secara ekstraseluler dan untuk melakukan proses metabolisme sel. C. Ribosom. Ribosom adalah mesin nanosintetis protein. Sel prokaryotik memiliki banyak ribosom. Ukurannya sekitar 20-25 nanometer. Ribosom tersusun dari RNA dan protein, terdiri dari subinti besar dan subinti kecil. Subinti besar dan subinti kecil akan bergabung bila ribosom sedang menjalankan fungsinya. Ribosom berfungsi untuk sintesis protein. Ribosom juga berfungsi untuk meremajakan pesan yang dikirim dari DNA. D. Materi genetik DNA dan RNA. Materi genetik pada sel prokaryotik terbagi menjadi 2 unit besar, yaitu DNA, asam deoksiribonukleat. DNA atau asam ribonukleat merupakan persenyawaan
yang tersusun atas gula deoksiribonukleat, fosfat, dan basa-basa nitrogen. DNA berfungsi sebagai pembawa informasi genetik, yaitu sifat-sifat yang harus diwariskan kepada keturunannya. Sedangkan RNA adalah persenyawaan hasil transkripsi DNA. Jadi, bagaimana tertentu DNA melakukan transkripsi membentuk RNA. RNA bertugas membawa kode genetik pesan DNA yang kemudian dalam proses sintesis protein akan ditranskripsikan menjadi aturan asam amino. Dinding sel. Dinding sel adalah struktur pelapis bagian luar sel yang lebih keras dan kaku yang berada di dalam kapsul. Dinding sel adalah struktur pelapis bagian luar sel yang lebih keras dan kaku yang berada di antara kapsul dan membran plasma. Strukturnya terdiri atas selulosa, polisakarida, dan protein. Dinding sel prokariotik tersusun dari bahan peptidoglikan dengan sel berfungsi sebagai pelindung dan memberi bentuk yang tetap. Pada dinding sel terdapat pori-pori sebagai jalan keluar masuknya molekul-molekul. Pada beberapa sel, tumbuhan sel yang satu dengan sel yang lainnya dihubungkan dengan satu celah yang disebut plasmamodesmata. Yang terakhir, F. Flagella. Flagella adalah bulu panjang yang digunakan sel untuk bergerak. Bulu ini akan bergetar seperti cambuk untuk mendorong sel bergerak maju. Flagellum akan bergerak secara seperti bergelombang. Flagella memiliki struktur yang sama dengan silia, seperti secara tipikal berukuran lebih panjang. Flagella juga memiliki fungsi sebagai organel sensorik yang sensitif terhadap bahan kimia yang suhu di luar sel. Itulah penjelasan dari apa yang dimaksud sel prokaryotik ya otakers. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dulu ya otakers. Salam dari Sabang sampai Merauke.